Hai. Ya, luar biasa. Wah, selamat malam Pak Hamdan. Selamat luar malam, biasa. Pak Cip. Selamat datang. Selamat Ini berjumpa. kedatangan untuk kedua kalinya lah. Untuk kedua kalinya Kemarin saya kita tampil ketemu sama di teman-teman ya. Tip TV ya. Kang Tip TV, Oke, Kang Tip. siap, luar biasa. Di sini sudah ada kolak, Ada juga singkong mantap. Ada juga Kopi hitam. Kopi hitam. dan rokok kalajengking. Kalajengking. Mantap sekali ini Iya. malam yang sangat dingin, yang sangat nikmat kalau kita lengkapi dengan hal-hal seperti Mantap. yes. Ini cuaca tadi habis hujan sore, jadi dingin banget nih. Tapi ya memang harus dinikmati, mau dingin mau panas tetap harus disyukuri. Yes. Yang penting bisa udut, Yang penting bisa udut, bisa ngopi. bisa ngopi. Iya. Oh iya, tadi Pak Hamdan itu bawa karyanya berupa makanan. Ada tahu crispy, ada jamur crispy. Jamur crispy. Kebetulan jamur dan tahunya juga produk beliau. Jadi luar biasa nih. Kita dengerin ya rasanya seperti apa. Bukan dengerin ya, rasakan. Oke, siap. Oke, pemirsa, kita ngopi dulu sambil menunggu Pak Tip bawa produknya ke sini. Menikmati kopi hitam dengan rokok kalajengking seperti ini memang sangat nikmat sekali, pemirsa. Oke. Ini nih karya beliau nih. Delicious. Namanya Delicious. Bukan Delicious, ini mah bukan. bungkusnya aja. Ini Apa namanya? dahareun daring. Oh ya, jadi menggunakan bahasa Sunda. Sunda. Daring, dahareun, garing. As. Segaring apakah dahareunnya? Atau makanannya? Nah, ini ada jamur. Jamur crispy. Ini dari jamur putih? Jamur putih. Oh, iya. Oke, kita coba ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar Kriuknya. biasa. Garing banget. Daring. Alhamdulillah, mantap. Bentuknya seperti ini. Ini enak. Ini jamurnya rasanya gurih. Nggak terlalu manis, nggak terlalu asin, tapi gurih, enak. Kemudian ini ada tahunya. Tahunya tahu Crispy. crispy. Ini memang ukurannya segini ya. Kan ada yang Ukurannya besar, memang umum, seperti umumnya besar, cuma diperkecil jadi seperti itu. Iya, kita coba nih. Dan rasanya seperti apa, kriuknya seperti apa. Enak banget ini. Kalau sama nasi, enak banget. Mantap itu sama nasi. Ini bisa pakai cabai rawit. Bisa. Nah, Bumbu penyedap. bumbu penyedap. Kemudian bisa pakai saus. Pakai bumbu kacang juga enak kayaknya Bisa nih. ya, bisa. Kebetulan nyonya juga istri lagi makan dengan nasi dan lauk pauknya. Kita coba tambah lauk pauknya juga dengan tahu crispy dan juga apa tadi, jamur crispy. Jamur Apa crispy. namanya? Daring. Daring. Oh, daring. Garing. Harus nyoba. Pesannya kemana nih? Pesannya langsung saja ke Perumahan Geraha Alana, Blok C2 nomor 12. Itu ada istri saya yang sedang goreng-goreng di sana. Aman. Komplek Geraha Alana, Blok C2 nomor Blok 12. C2 nomor 12 dengan Ya. Pak Hamdan. Ya, siap, aman. Berarti ini kolaborasi ini makanan rumahan. Jadi bukan makanan, produk rumahan. Produk rumahan. Jadi suami istri sedang kolaborasi menciptakan sebuah karya yang cukup luar biasa. Alhamdulillah. Daring, dahareun, garing. Luar biasa. Sok, lanjut. Mantap, Masya Allah. Enak. Mantap. Rencananya Pak Kiki juga mau ke sini. Aduh, ini biasanya memang sama Pak Kiki ya Sama kalau Pak Kiki podcast juga, ya. iya. Ya, karena bertangga sih sebetulnya. Iya. Ini ada kolak, kita sambil santai. Bolehlah kita coba dulu. Ini Mantap, kolak singkong kolak nih. singkong. Kebetulan Pak Kiki kemarin itu pulang ke Cikijing. Waduh. Di Cikijing itu ya beliau berkebun juga. Ada menanam sayur-sayuran dan juga ada singkong. Mantap ini, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Duh, ledot banget Ima euy. Ingat bulan puasa ya? Biasanya jenis kolak-kolak gini kan bulan puasa tuh selalu hadir. Pisang, singkong. Pas ya? Mantap. Mantap ya? Ini cuaca dingin gini makan kolak, waduh.
Ini kan makanan-makanan tradisional sebetulnya ya. Makanan tradisional sekarang sudah mulai agak terkikis. Termasuk mungkin produk yang tadi saya bawa itu juga malah takutnya menggeser produk-produk tradisional. Tapi pada dasarnya proses pembuatan tahu crispy dan jamur crispy itu kita hanya melihat pasar saja yang memang mungkin minat masyarakat itu sekarang lebih ke makanan-makanan seperti itu. Pada Yang garing-garing kayak gitu ya. Idenya seperti itu. Pada akhirnya dari proses yang dibuat, kalau usaha itu semakin jalan dan semakin besar, ya mudah-mudahan jadi loker baru untuk siapapun yang masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan di kehidupannya gitu, seperti itu. Tapi kan tetap bahan dasarnya dari bahan-bahan tradisional seperti jamur yang memang diproduksi di rumah kan ya. Kemudian tahu juga dari rumah. Kan ada juga yang ngambil tahunya dari mana, dari jauh gitu ya, dari luar kota misalnya. Ya lebih higienisnya lebih apa namanya? Lebih nampak lah. Ya. Kita kan belum tentu kalau lihat dari orang lain seperti apa. Kalau kita masak sendiri bagaimanapun juga karya sendiri lah bisa ketahuan bersih enggaknya kan gitu. Ini ada produk lain Pak Tip. Yang pertama, produk terbaru sekarang itu ada pudot namanya, puding sedot. Puding sedot, pudot. Itu belum saya bawa. Yang kedua, itu ada ongol-ongol. Ongol-ongol nih makanan tradisional. Itu makanan tradisional terbuat dari gula merah dan itu sangat sehat dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki mah. Nah, ngomongin sakit mah juga ini, singkong juga. Kalau dibikin kolak ataupun dimakan mentah, itu obat mah juga. Dan singkongnya ini kebetulan kemarin Pak Kiki pulang kampung, tadi yang sudah saya bilang itu bawa singkong. Nah, biasanya jam segini Pak Kiki datang ke sini nih. Iya. Ya sambil menikmati singkongnya. Jadi ongol-ongol juga diproduksi. Produksi ongol-ongol. Cuma memang tidak sebanyak sekarang. Maksudnya hanya pesanan, barangkali ada yang pesan ongol-ongol, ya kita garap gitu, seperti itu. Udah lama masak itu. Ongol-ongol proses sekarang diproduksinya di Bunigelis langsung oleh mertua ya. Itu sudah Pak Kiki lagi jalan tuh kayaknya ke sini tuh. Nah. Wah itu ya benar. Halo, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam Pak Kiki. Aduh, waalaikumsalam. Belum. Sehat ini. Luar biasa. Dulu kalau kamu matut tadi. Kirain enggak ada. Duduk. Nah. Tenang, kolak masih ada, tenang. Aman. Saya bawa teh. Oke. Ngeteh saya mah. Oke, tehnya ini. Luar biasa. Pahit gitu tidak apa-apa. Gaspol. Gaspol ya. Saya emahnya kamu kemana? Terus kalah numpra be di rumah. Ya, lanjutkan. Sehat Pak Hamdan? Sehat dong. Ini sedang makan kolak. Sibuk apa gitu teh? Aktivitas liburan sekolah itu saya isi dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan usaha. Wah, ini menarik. Kalau bicara soal usaha, masalahnya saya pribadi gitu ya. Kayaknya harus mulai sedikit berpikir ke wirausaha. Iya, sekarang udah zamannya wirausaha nih. Soalnya pikir-pikir tuh ya, kalau hanya mengandalkan punten-punten ya gaji gitu ya, penghasilan dari gaji itu kan cuma ya 1 bulan menunggu, 1 bulan menunggu gitu ya. Betul. Kalau berwirausaha kan minimalnya ya ada yang dihasilkan dalam ya minimal 1 hari itu ada pemasukan lah, X 1.000, X 2.000 gitu. Penting ada pemasukan begitu kan ya. Iya bener, menarik ini Mas Hamdan nih. Usaha naon sih tadi teh? Pertama, kalau usaha itu ada beberapa cabang yang saya coba. Yang pertama di krep, pembuat krep. Krep naon kah krep? Istri itu kebetulan buat gantungan kunci terbuat dari manik-manik. Gantungan kunci tersebut dibuat dan dikirimkan via media sosial di Shopee, di Tokped dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, usahanya ke penerbitan buku di pojok publisher. Nah, itu memang sudah ada
penerbit buku yang dari Kuningan, namanya Pojok Publisher, itu milik dari kami, itu dari pojok dari warung pojok Kuningan. Yang kedua, yang ketiga meningkat kembali ke pojok ruang. Kalau pojok ruang mah ke desain interior dan eksterior. Menarik ya. Nah kebetulan memang Berarti itu hanya sebatas menyediakan media atau istilahnya lapak lah atau gimana? konsepnya memang konsep lapak Akiki. Saya sebagai orang yang mungkin memiliki wadah, di mana ada ide-ide dari rekan-rekan atau keluarga yang memiliki ide usaha, akhirnya saya wadahi. Nah, makanya memang ada yang diarahkan ke krep, ada yang diarahkan ke penerbit, ada yang diarahkan ke pojok ruang, dan yang sekarang yang sedang jalan itu di makanan ringan, daring namanya. Jadi, daring. Wow, berarti istilah daring tidak populer di zaman ini ya. Nggak populer. Sekarang mah di bisnis juga bisnis Di daring, kadaharan garing. Sebenarnya dulu apa tuh? per corona tuh sempet jalan keripik daring. Iya si Ucing, kenapa Ucing? Dulu tuh ada keripik singkong dari Desa Budikis. Kebetulan enak rasanya, rasa balado. Terus saya akomodir, dari proses akomodir itu akhirnya dikemaslah jadi sebuah produk singkong di standing pouch. Setelah itu saya jual, namanya keripik daring. Wah menarik ya. Keripik daring, cuma sekarang belum jalan lagi kalau itu. Alasannya memang karena dulu pasar yang naik, produksi di sana nggak kuat. Oh. Akhirnya saya menarik diri tuh dari situ. Sebab memang teh manis. susah sekali kalau memang Teh kita pahit ngangkat aja. seperti itu. Teh pahit, Bu. Bu. Teh pahit. Oh Mantap, gitu ya. Menarik itu ya. Soalnya ini kan si Kang Hamdan tehnya selain ngajar di sekolah gitunya, ternyata bisnis juga. Nah, ini jadi bahan inspirasi lah, khususnya buat saya pribadi gitu ya. Apalagi kita mah guru-guru swasta mah, memang harus Benar-benar harus punya itu. Dan tadi menarik tuh yang pojok apa publisher gitu ya. Nah, artinya kan berarti cuma dia punya buka lapak lah. Siapa yang mau jualan sok pasang di situ berarti kan ya. Nanti mungkin ada yang nyari ke situ, beli di situ mungkin ya. Konsep awal warung pojok itu memang sengaja dibuat yang pertama untuk memasarkan produk, yang kedua saya menarik dari pengalaman yang dulu yang pernah saya rasakan ketika memang susah sekali mencari pekerjaan Akiki. Dari hal itu akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya susah untuk mencari pekerjaan, ya minimal orang lain tidak susah. Iya. Akhirnya dibuatlah wadah bernama PT Warung Pojok Kuningan. Dari situ berkembang tuh. Jadi beberapa cabang, awalnya oleh istri, yang kedua akhirnya berkembang dengan melibatkan orang lebih banyak. Seperti itu. Berarti sudah ada nih penghasilan lah dari bisnis itu. Penghasilan mah ada. Iya. Ada penghasilan. Alhamdulillah lah Ada berarti kan ya. Alhamdulillah. Ya nggak usah disebut Nggak lah usah kalau itu, nominal nggak mah usah. ya. Yang penting kan ada gitu kan ya di situ istilahnya yang dihasilkan lah atau Ada. istilahnya pemasukan lah. Ada. Nah, mungkin ini sangat menarik ya berbicara ruang atau bisnis gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Teh pahit, Bisnis. Waduh. Waduh, mantap nih. Kolak dulu aja, kolak. Makasih nih Pak Tip. Aduh mantap. Alhamdulillah. Aduh, padahal itu di rumah saya masih ada satu lagi kalah nggak dipasak nih. Nah, kita masak lagi. Kemarin ada dikira mau dibawa semua sama itu si kakak ipar saya. Ternyata nggak dibawa. Ternyata cuma dibawa 2. Kirain mau dibawa 3. Dibagi-bagi di sana tuh. Saya teh kalah nyisa ke di hiji. Pakai nggak dibawa. Malah makan-makan kayak gini. Wah ini tapi ini kolak pisang gitu ya, kolak sampe gitu ya. Ini kan dulu identiknya kalau lagi Ramadan gitu ya, identik dengan kolak-kolak gitu ya. Dan ini yang namanya makanan seperti ini ya, ini bagus sebetulnya nih bagi kesehatan itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang tuh masyarakat tuh harus belajar makan dengan selain nasi sebagai sumber karbohidrat. Ya. Kan tuh banyak tuh, ada singkong, kentang, jagung,
selain beras. Mie juga termasuk, cuma karbohidrat ya. termasuk karbohidrat. Berarti ini nih kan ada tuh makan mie ya. Lauk pauknya itu tadi mie instan. Ya makan nasi tapi lauk pauknya mie instan. Bagus nggak tuh buat kesehatan? Disebut bagus, kalau kata saya tidak baik. Karbohidrat dengan karbohidrat ya. Karbohidrat dengan karbohidrat maksudnya. Ada Pak Alpian nih datang nih. Wah, ada tamu Ada juga tamu tuh ya. juga lagi nih. Masya Allah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak Pian. Mantap, Iya ya kolak Pak Ya, Pian. kolak. Lanjut. Kurang nggak ya? Ini saya kayaknya sampun izin dulu. Podcast lah podcast. Cari. Kemana? Kemana dia? Iya. Ayo, kolak. Santai. Ngopi. Mereka kalau itu. Aing euy. Ada orang kali itu tuh nyusul. Nyusul. Ya gitu ya Pak Amdan ya. Menarik kondang. Cobaan itu. Nah, yang menarik lagi nih olahan singkongnya Mas Amdan. Selain dikolok kayak gini ya, di keripik dan segala macam tuh ya. Saya pernah melihat dan mencicipi ya si singkongnya tuh pakai bungkus tepak gitu ya. Terus kayak direbus sampai sampai halus banget gitu Sampai ya. lunak. Sampai lunak. Terus kayak ditambah kayak mayones atau apa tuh. Itu enak rasanya ya. Apalah namanya tuh. Nah, artinya apa? Ya orang kalau mau usaha gitu ya, memang harus kreatif gitu ya. Aduh, saya nama makanannya nggak tahu ya. Karena saya dapatkan itu bukan beli, saya dapat snack gitu ya. Ternyata di dalamnya itu kue ini apa warnanya putih gitu ya. Dikira saya itu semacam kue apa ya? Kue agar-agar kayak gitulah. Tapi pas dicicipi, loh kok ini kayak singkong gitu ya. Tapi warna putih tuh. Itu enak loh. Artinya orang sudah mulai kreatif tuh mengolah singkong ke makanan seperti itu ya. Luar biasa ya. Nah, terus selain tadi bisnis di internet gitu ya. Bisnis apa lagi nih, Mas Hamzan? Peluangnya maksudnya. Ya, atau yang lagi dijalani atau yang lagi misalnya udah ada peluang nih tinggal dijalani aja. Yang sekarang sedang dijalani sama adik ipar itu ada namanya pojok desain. Oh, itu sama masih tentang internet. Bukan itu, ya memang hubungannya dengan internet, tapi lebih ke ruang pemasaran untuk perusahaan orang lain. Misalkan penyediaan website untuk orang lain. Oh, gitu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana menarik rating di Shopee untuk perusahaan lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pendesainan toko-toko online shop. Itu yang ketiga. Yang keempat, pojok desain juga fokus di percetakan buku, percetakan spanduk dan lain-lain. Itu fokusnya di sana. Termasuk sablon juga bisa, desain sablon juga bisa. Pojok desain itu sama adik ipar. Harapannya di situ. Berarti itu prosedurnya misalnya orang butuh desain atau misalnya orang punya desain ditawarkan ke situ atau gimana? Ya. Weh, Kemana deh ya? Mau ngopi dulu ya? kirain teh mau ngopi dulu, Pak Fian. Aduh. Siap. Sesuai dengan konsumen mah gampang sebenarnya. Konsumen itu kebutuhannya apa? Kalau mau cetak berarti nanti ke pojok desain. Nanti desainnya mau dibuatkan atau memang sudah ada. Kalau dibuatkan berarti nanti ada fee untuk Si pembuatnya. pembuatnya. Yang pertama, yang kedua nanti ada biaya untuk cetak. Tuh. Kalau misalkan konsumen kebutuhannya untuk perbaikan company profile perusahaannya, berarti apa yang dibutuhkan? Apakah mau dibuatkan website, apakah mau ditingkatkan pasar di online shopnya, itu seperti itu. Jadi memang kami menawarkan beberapa jasa di pojok desain untuk urusan-urusan hal semacam itu. Wah, menarik ini, apalagi untuk sobat Baraya ya. Ya, ini salah satu hal yang menginspirasi lah, terutama bagi kita yang mungkin masih awam dengan penggunaan teknologi media sosial, internet gitu ya.
Pak Hamdan bisa bergerak begini memang punya potensi. Iya. Nah, makanya Pak Hamdan tadi cukup menarik. Jadi membuat taruhlah wadah seperti itu bukan hanya untuk dirinya, Iya. tapi ya Untuk orang lain juga katanya ya tadi menampung tuh. orang-orang yang memang punya potensi yang tapi tidak tersalurkan dan itu bisa apa ya menghidupkan perekonomian lah Iya. setidaknya untuk dirinya sendiri gitu. Iya. Saya kira menarik dan butuh supportnya seperti ini. Ya, berarti kan intinya memberi ruang kepada orang lain untuk ketika misalnya tadi ya tidak punya pekerjaan, saya mau nyoba ini, berarti ada wadah lah, ada tempat gitu ya, ada media lah. Sebenarnya dalam proses usaha juga banyak kendala, Pak Kiki. Misalkan gini, di sebuah ruang, di sebuah desa atau di sebuah tempat itu ada berbagai macam produk-produk kriya yang bagus-bagus sebenarnya, tapi tidak laku. Nah, memang ini yang jadi masih jadi kendala mungkin bagi saya sepribadi atau secara umum juga seperti itu. Karena memang ruang pemasaran walaupun di Indonesia termasuk masyarakatnya konsumtif, tapi tidak bisa menarik perhatian mereka untuk menjual barang-barang khas dari produk-produk kita. Yang seperti itu menarik tuh ya. Artinya begini, yang namanya seni kriya itu ya, kalau berkolaborasinya dengan pariwisata ataupun dengan hal-hal yang katakanlah ada kaitannya dengan apa tadinya dunia seni lah gitu ya. Nah, itu menarik sebetulnya ya. Artinya apa? Bagaimana katakanlah dinas wisata atau apa memberikan dukungan gitu ya dengan apa para pengusaha-pengusaha seperti itu ya, agar betul-betul tersalurkan tuh atau tereksplor lah. Nah, yang saya butuhkan itu ketika saya belajar dari seseorang yang sebut saja membuat sebuah karya dari karya sampah, karya tersebut dibentuk menjadi sebuah bentuk motor yang bentuk relief. Saya lupa lagi nama Instagramnya. Yang jelas pasar dia itu bukan di Indonesia ternyata, pasarnya di luar. Laku di Cina, laku di luar negeri. Nah, mungkin artinya ruang-ruang gudang di luar negeri kalau bisa mungkin bagaimana caranya bisa memudahkan untuk kita mungkin sebagai orang yang siap mengakomodir kriya-kriya itu. Nanti kalau kita sudah punya ruang di luar negeri itu tinggal disampaikan ke sana gitu tuh maksudnya tuh. Ruang ekspor dan lain-lainnya tuh. Yang jadi pertanyaan nih, tadi Pak Hamdan sempat menyinggung bahwa yang membuat banyak kriya ini banyak sebetulnya di kita ya. Banyak. Tapi tanda kutip tidak laku lah. Untuk di pasaran kita tidak laku. Salah satu indikatornya apa sih Pak? Sampai itu tidak laku tuh. Kan menarik sebetulnya. Ya, satu hal yang pertama saya lihat bahwa memang ketika orang sudah membuat sesuatu dan dia suka, akhirnya tercipta sebuah produk. Ketika produk itu hanya satu kan tidak terlihat. Akhirnya mereka membuat produk sebanyak mungkin sehingga jadi terlihat banyak. Cuma pertanyaannya ketika produk tersebut sudah banyak, nah mereka itu tiba-tiba berhenti memproduksi sebuah produk tersebut karena berpikir bahwa ini saya buat apa sebenarnya. Pada akhirnya kan berpikir seperti itu. Jadi sampah Jadi sampah pada akhirnya itu seperti itu. Apalagi sekarang berbicara tentang sampah yang sebut saja residu, pada akhirnya dicoba untuk dijadikan paving block. Tapi sisanya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan-bahan lukisan atau kriya dan segala macam. Tapi pertanyaannya ketika sudah menjadi sebuah karya itu sendiri, mau diapain nih? Mau diapain nih? Apakah hanya dipamerkan atau disimpan? Dinikmati sendiri Atau dinikmati sendiri atau memang mau dilempar ke orang lain? Berarti Sebab kalau untuk diri sendiri kayaknya tidak akan banyak produksinya, pasti ya akhirnya proses pengurangan sampah itu sendiri jadi berhenti tuh akhirnya. berarti harus terpikirkan nilai gunanya apa gitu ya, nilai ekonominya apa gitu ya, dan yang paling penting mungkin ya targetnya ini nih, target pasar. target pasarnya nih untuk ke siapa, Kemana, misalnya ke siapa. kemana. Nah, mungkin harus dipikirkan juga hal-hal seperti itu ya. Terus di kita tuh mudah jenuh, mudah Ya. udahlah gitu tuh. Ya, Mudah patah arang gitu ya. udah patah arang. Kemudian mungkin ada beberapa indikator lain, misalnya terlalu sama dengan yang lain, sehingga orang lebih melihat yang duluan dibandingkan yang
baru-baru yang sejenis gitu ya. Iya, iya. Nah kita tuh kadang-kadang tidak berani mengeksplor. Misalnya tadi karena memang yang lakunya motor-motoran, semuanya motor-motoran. Kan di kita mah hedon biasanya orang-orang di kita tuh, sehingga jadi bingung konsumen kan. Pak, sebenarnya pembuatan produk itu kalau dilakukan itu bukan berdasarkan pasarnya kalau saya lihat. Jadi mereka Ide. membuat sesuatu itu karena memang bahan bakunya yang tersedia itu, akhirnya dari bahan baku yang tersedia dijadikanlah sebuah produk. Betul. Nah, itu kan akhirnya jadi sesuatu hal Yang yang baru mungkin tidak baru, memang sudah ada, cuma dia mencoba untuk memanfaatkan hal-hal yang Ada inovasi mungkin terbuang, sedikit. mohon dari inovasi sendiri. Ini juga ada nih salah satu contoh ya. Ini limbah sepatu. Aduh, mantap nih. Ini tidak terpakai karena bawahnya sudah sobek. Ternyata ini kan ada serapan, ada lubang untuk air tuh. Ternyata jadi ketika tanaman. Tadinya ada 6 pasang ini. Kemudian tetangga yang pertama minta yang pertama. Tapi yang kedua ketika saya, ini buat pidu itu bisa nih. Ternyata ada yang beli sepasang. Ini taruhlah limbah lah si sepatu ini, meskipun kalau dilihat ini masih bisa dipakai. Cuman karena memang udah kurang baik bawahnya, saya modifikasi menjadi pot gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin itu segini ini 15.000. Waduh, mantap. 15.000 gitu. Jadi kalau sepasang 30.000 kan gitu. Bergantung juga jenis tanamannya. Artinya sebetulnya pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai, terutama limbah rumah tangga ya, limbah rumah, kalau kita pikirkan dengan baik sepertinya bisa mengurai lah gitu. Bisa mengurai mungkin Mengurangi ya. mengurangi dan Termasuk ya tadi limbah-limbah bekas, botol bedak, botol sampo bisa dijadikan seni-seni inilah kayak lukisan. Bahkan sekarang tuh yang di India yang populernya dengan makanan apa yang yang luar biasa di perindapan itu. Sekarang orang perindapan juga udah beralih ke ke seni lukis. Mereka itu membakar botol bekas, botol sampo apapun itu, kayak ada yang warna hijau, warna biru, ternyata ketika diteteskan itu menjadi sebuah lukisan. Walaupun panas memang berbahaya ya, tapi dia karena dengan udah profesional, dari limbah itu dibakar. Kan plastik itu susah ya terurainya ketika jenis-jenis plastik banyak lah. Nah, dia tahu ini mengandung warna nih si plastik ini. Dibakar, harus menjadi wajah. jadi wajah Dari tetesan-tetesan plastiknya tuh. Memang harus berkolaborasi dengan seniman sih sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana seniman mau menularkan itu sebetulnya. Tadi pertanyaannya itu apakah ingin dijadikan kepuasan sendiri dan menjadi karya di rumah saja, atau ingin dipasarkan. Nah, kalau dipasarkan berarti kan harus membuat banyak nih. Saya kira bisa memberdayakan orang-orang juga tuh. Ya, betul. Sehingga orang-orang lain juga merasakan dampak atau efek dari pembuatan karya seni dari limbah dan menghasilkan lah gitu ekonomi. Justru memang itu yang harus menjadi target tuh Habib Patip. Ya. Sebab memang ruang masyarakat yang sekarang mungkin kita lihat dalam tanda kutip, saya nggak pernah baca informasi yang jelas, memang lowongan pekerjaan teh memang agak susah sekarang tuh. Akhirnya masyarakat banyak yang tidak bekerja, kerjanya serabutan. Maksudnya hal-hal itu yang mungkin perlu dipikirkan oleh para akademisi dan yang lain-lain juga, supaya memang bisa memiliki wadah yang cukup untuk mewadahi itu gitu maksudnya. Sekarang udah banyak ini juga, alhamdulillah, anak-anak itu sudah tidak mau melamar pekerjaan karena menurut mereka ternyata handphone mereka atau smartphone mereka itu bisa digunakan menghasilkan cuan. Misalnya mereka mencoba istilah sekarang tuh ya, live TikTok misalnya. Mereka mengambil sebuah produk, bahkan berani memasarkannya melalui live TikTok, dan itu ada saweran, kemudian ada kekeranjang dan sebagainya. Ternyata ini bisa menjadi semacam tolak ukur untuk saat ini, bahwa bekerja itu bukan kantoran aja, di rumah bisa, sambil rebahan bisa. Memang dunia saat ini begitu. Misalnya tahu Krismi nih, ketika menggoreng sampai live TikTok itu bisa juga, paham. Dan sekarang betul. Dan sekarang anak-anak mahasiswa sekarang di PMSI juga tuh diserapnya udah bukan lagi ke sekolah, karena mereka pintar public speakingnya, pintar bagaimana cara bicara di depan kamera, diserap oleh perusahaan dan tidak perlu ke perusahaannya.
cukup di rumah, bawa produknya, silakan live dan digaji. Coba sampai seperti itu sekarang tuh. Polanya ya. Jadi sebenarnya tinggal mau aja nih, orang-orang tuh mau aja karena media sangat dekat, Ruang sudah banyak. ruang sudah banyak, tinggal maunya aja. Mau dimanfaatkan seperti apa nih? Ya TikTok sekarang rame kan, live TikTok. Dan barang-barangnya bukan barang-barang yang mewah. Kayak misalnya ngejual cangkul, ngejual apa ya? Macam-macam lah. Pot gitu. Dan menarik, mereka menikmati, enjoy, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tapi menghasilkan uang gitu. Nah ini kayaknya perusahaan-perusahaan juga kayaknya akan berpikir beberapa kali untuk memudahkan. Memang sulit. Saya juga di penerbit sulit untuk memasarkan buku tuh. Apalagi buku Patik sama Hakiki. Memasarkan buku ketika kita ingin memasyarakatkan sebuah buku itu agak susah. Walaupun mungkin kita sudah titipkan ke beberapa ruang di beberapa tempat, tetap kalau memang prioritasnya buku itu terjual itu agak lambat. Memang mungkin perlu gaya yang baru atau memang masyarakat mulai ada agak menurun literasinya atau seperti apa. Yang jelas memang ketika pengalaman di penerbit itu, misalkan si A menerbitkan buku, ya akhirnya dia menerbitkan buku dan bangga dengan kepuasan itu. Ya setelah kepuasan itu hilang ya udah beres gitu, maksudnya selesai. Nah kita yang jadi penerbit nih yang bingung itu, ketika buku sudah tertumpuk banyak, sementara memang di penerbit sebut saja ada pemasukan, ya pemasukan dari penjualan buku itu yang sekarang menjadi PR bersama lah, PR bersama bagi penerbit mungkin khususnya di seluruhnya seperti itu. Sebab memang buku tuh kadang sekarang lebih minat e-booknya atau seperti apa gitu. Mungkin bisa merambah juga ke e-book atau karena sekarang udah ada novel-novel digital, kemudian cerpen-cerpen digital ataupun majalah-majalah digital, dan tetap prosedurnya hampir sama dengan cetak sebetulnya, cuman publishnya digital, berbayar dan sebagainya. Mungkin bisa harus lebih kitanya harus lebih beradaptasi, dan tadi bisa memasarkan pojok publisher bisa menggunakan tadi live TikTok dan sebagainya. Sekarang udah ke arah sana. Kemarin saya sama istri itu sambil jalan-jalan sambil nyari barang memang buat untuk di ruangan sini, karena ada yang mau hajatan juga, nyari souvenir gitu. Saya kan ke salah satu mall lah, pengen jalan-jalan, jadi pengen lihat-lihat aja sebetulnya. Kata saya, ini orang ngomong sendiri apa? Selamat siang Pak, silakan masuk gitunya. Saya masuk aja. Tapi ini ngomong aja nih orang. Iya Pak, silakan lihat yang warna merah. Padahal saya lagi bukan lihat warna merah, bentuk-bentuk yang apa gitu ya. Pasal nggak ada warna merah. Ternyata mereka di mall sebesar itu, taruhlah kita sebutkan misalnya Matahari Department Store gitu. Itu kan mall yang cukup terkenal lama lah, termasuk Ramayana dan sebagainya. Sekarang SPJ siapa? Yang SPG-nya atau yang bekerja di sana itu live TikTok semua, udah kayak di rumah, dan itu hampir semua tempatnya live TikTok semua, Kiki. Semuanya sama. Baju ini harganya sekian, diskon 20%. Ya betul. Wow, sekarang udah gini semuanya. Itu ya Kayaknya kita juga harus ke ranah situ. Meskipun mungkin ya kalaupun kita bertahan dengan cara kita tradisional, dengan cara door to door misalnya, atau dengan cara kolaborasi dengan siapa, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus ke arah sana juga. Pelan-pelan ya. Mantap ya. Tapi pada akhirnya orang akan bosan sih. Ada masanya ya. Ini mungkin masanya sedang seperti ini. Pada dasarnya nanti orang ingin ngobrol seperti ini, pengen ketemu bagaimana proses jual beli itu harus bertatap muka nanti. Itu kayaknya akan kembali lagi seperti itu. Mantap. Luar biasa ya. Akhirnya di sana banyak hal yang berhubungan dengan bahan-bahan pertanian sepertinya, Banyak kalau di kampung. Dia punya kebun kebun banyak. Kalau di kampung mah. Kemarin ini lagi nanam ini. Nanam Talus Bogor. Talus Bogor. Talus Cikijing dong. Iya. Kalau jadi Cikijing jangan Talus Cikijing. Tapi nggak tahu namanya, tetap aja Bogor ya. Kemarin teh biasa si Babe selesai ini
singkong ya. Oh. Yang sebelah sininya teh mulai ditanami talus. Kemarin udah tinggi-tinggi Oh, segini si daunnya. Sekarang ada tuh talas yang bisa digunakan selain talasnya, ada daunnya. juga daunnya, namanya talas bedeng. Oh, talas bedeng. Talas bedeng tak talas beneng namanya tuh. Beneng. Beneng. Itu bisa tuh diproduksi. Jadi memang Si besar daunnya ya? sekali. Jarak tanamnya juga per talus itu ada 2 meteran, karena agak jauh. Sebab memang daunnya lebar-lebar. Daunnya bisa diolah nggak? Daunnya diolah jadi tembakau. Oh. Jadi tembakau daunnya. Tapi itu bisa di ini Dirokok. kayak Di rokok ada rokoknya mau Bisa. tembakau. Tapi rokok. itu ya maksudnya aman gitu. Semua tembakau maksudnya berkaitan dengan rokok makan akiki apa Ya kan maksudnya kalau tembakau mah udah jelas itu kan ya. Tembakau ya khas Indonesianya gitu ya. Maksudnya udah jelas teh biasa dikonsumsi dan ada pabriknya. Kalau yang terbuat dari daun Itu udah ada banyak sih memang produksi akiki. Jadi memang gak tahu di daerah Jawa kalau tidak salah tuh yang memang sudah mulai untuk memproduksi menanam sampai akhirnya mengolah talasnya dan membuat itu tembakau dari sana. kalau dulu saya waktu kecil suka pakai itu. Kawong. Bukan cengkeh. Jagong. Rang-rang cengkeh teh rang-rangna. Rang-rang ranting cengkeh anu garing kan suka ada bolongnya ya. Itu di sana tidak diajar satu udud utama. cenanya. Abang keur leutik ya. Diajar ududna kudu kitu tah inget Ya. kan. Jadi sekarang tuh orang-orang tuh mencoba dari akar sampai daun itu dikonsumsi Dikonsumsi atau dan dimanfaatkan. dijadikan sesuatu lah. Ya kalau ini kan kayak bambu ya, dari akar bisa jadi hiasannya, bambunya bisa jadi daunnya bisa jadi untuk tanaman dan sebagainya. Jadi kayaknya sekarang manusia itu sedang berpikir keras bahwa ketika menanam sesuatu itu tidak yang dibuang, jadi harus terpakai semua gitu. Ya ngaruk lah. Tapi di sisi lain kan memanfaatkan Ya. si tumbuhan itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara Hanya keseluruhan. memang eksplorasi semacam itu memang ada positif dan negatifnya. Ya. Di desa Bunigelis itu salah satu desa yang sebut saja tanaman cengkehnya itu banyak sekali. Cengkehnya banyak. Ketika memang dulu cengkeh itu saking kubanyaknya akhirnya jadi produksi cengkeh itu di Bunigelis sempat viral di sana yang memang suka ada kegiatan ini Iya, metik penyataan cengkeh. cengkeh di Nah, duanya. cuma ketika orang mencoba untuk memanfaatkan semua yang ada pada cengkeh, jadi daun-daun yang kering yang jatuh ke tanah itu dicarokotan, diarambilan, dimasukkanlah ke pabrik untuk dijadikan sebuah minyak. Nah, apa yang terjadi? Disuling. Apa yang terjadi ketika daun-daun kering itu yang tadinya jadi pupuk alami untuk tanaman cengkeh diambil? Ternyata itu mempengaruhi produksi biji cengkeh karena tanahnya tidak diberikan pupuk alami. Sebenarnya daun itu adalah pupuk alami bagi pohon itu sendiri. Jadi memang kalau kita terlalu mengeksploitasi hal semacam itu bisa mempengaruhi. Jadi bagusnya jangan diambil semua. Iya, kalau bisa memang. Masalahnya kan yang dipikirkan oleh manusia sekarang, bagaimana caranya menghasilkan duit? Kenapa tidak kalau misalnya daunnya menghasilkan uang, ya sikat aja daunnya gitu. Mungkin nanti akar-akarnya banget dibakar gitu. Ya betul. Akan mempengaruhi kualitas biji. Ya. Bahkan sampai pada buah cengkehnya itu yang tadinya harusnya misalnya dalam satu sekali panen sekarung misalnya ya, tiba-tiba berkurang lah. Karena tidak disadari mungkin oleh para petaninya bahwa itu terpengaruh dari daun-daun yang rontoknya itu yang udah matinya. Betul. Terus di sawah juga kalau kita lihat sawah, kenapa sih produksi padi itu pada akhirnya dari awal 1 ton misalkan tiba-tiba berkurang jadi berapa kintal? Itu mungkin karena tidak adanya proses pergantian ketika musim tanam. Jadi ketika kita sudah menanam padi, tahun berikutnya menanam padi, terus menerus. Jadi bantet. Itu mungkin bisa jadi hal-hal yang kurang bagus untuk tanaman padi tersebut. Istilahnya bantet itu. Bantet. Jadi memang kalau memang ada harus diselingi. Padi, selingi dengan tanaman musiman. Nah, kalau di desa saya kayak gitu. Jadi misalnya nih musim ini padi, nah mendekati musim kemarau gitu ya. Nah mulai musim ini bawang misalnya. Tapi yang penting
di musim kemarau itu kan air tetap ngalir gitu ya dari saluran irigasi gitu. Soalnya kalau nanam bawang di musim hujan nggak bagus juga, buruk busuk lah gitu tuh. kan. Termasuk nanam sayuran lah. Nah, Palawija ya. Palawija. Nah, biasanya di saya juga gitu. Nah, jadi di musim sekarang ini ya, di saya Padi. ini lagi rame ini bawang. Bawang dan Karena ini hujan ya, terus nih. ya kalau lihat musim mah gitu ya, harusnya Itu dengan orang sekarang tua dulu. iya, Kemarau harusnya ini udah mendekati musim kemarau harusnya. Tapi Makanya sekarang kalau di saya udah pada menanam padi bawang terus Sekarang tomat gitu kan. susah diprediksi sekarang musim. Nggak ini lagi lah BMKG-nya nggak sesuai ini lagi sekarang mah gitu kan. Iya. Ya karena mungkin pengaruh iklimnya yang Iklim berubah. berubah segala macam Keadaan gitu ya. sudah berubah. Emang sekarang mah paling cocok itu kalau kita mau bertani itu bisa menggunakan vertical garden Vertical namanya. garden, betul. Iya. Jadi memang beli kain dipasang di Vertikal tembok. di tembok. Iya, iya. Itu memang sangat bagus untuk industri rumahan lah Kalau mau di bertani. Jepang udah jalan melakukan. cuma ya. Bahkan di udah atas rumah menanam padi. udah ini kalau di sana mah ya. Kalau kita menanam padi atas rumah disebut nugelo. Gelo istilah gitu. Tapi padahal ya itu kan lahan sekarang sudah mulai habis. Ya sebaiknya ketika sudah melakukan panen padi itu tidak pakai padi lagi, biasanya pakai bolen, kemudian umbi-umbian dan sebagainya. Iya di Kuningan kan tanahnya subur ya, cukup subur. Tapi ada keluhan-keluhan memang dari para petani, termasuk dari konsumen tentang padinya tuh. Rasa padinya udah mulai berubah. Kemudian si biji padinya pun tidak kalau istilah di sini badak gitu ya. Dan rasanya tidak pulen. Kenapa? Kualitas tanah. Kualitas tanah. Pupuk organik itu sudah hampir tidak digunakan. Hanya mungkin beberapa tempat saja. Sekarang tuh udah pengennya panen itu dulu tuh 1 tahun berapa kali atau nunggu berapa tahun kemudian, tapi hasilnya enak kemudian banyak. Sekarang para petani tuh nggak mau tahu itu. Banyaknya mereka setahun tuh bisa 3 kali panen atau 2 kali panen. Yang penting ada cuan. Tidak melihat kualitas padinya. Ditambah pupuknya supaya lebih cepat dia panen, dia menguning itu pestisida. Kemudian pupuk-pupuk yang ya zat kimianya lebih tinggi lah gitu. Ya gitu. Makanya Mindset ya berarti masyarakat. mindset. Perjuangan. Cuan. Positifnya ada, negatifnya ada. Luar biasa kan? Luar biasa. Tadi jam berapa ka dieu dan? Abdi tos bisa. Kebetulan jajak pula ke Perum teh tahu crispy sareng Oh, crispy. jamur crispy teh. Gini kan dia tuh awak tahu crispy. Udah bawa itu. Oh, gitu. Cuma bawa buat Atipani. Oh, kalau buat jualan mah jangan lah. Gak apa-apa maksudnya. Nanti saya bawa lah. Ada tuh pudot. Itu maksudnya produk terbaru. bikin produk sendiri atau gimana? Ya produk ini aja rumahan aja. Kerja Ya sama maksudnya istri. teh, maksudnya teh Hamdan yang buat atau orang lain yang buat, Enggak, Hamdan itu- yang masarkan. Yang buatnya istri. Oh, ya berarti kan intinya mah masih Intinya masih dengan keluarga Hamdan lah, ya. produk Hamdan gitu ya. Bukan, maksudnya bukan produk orang lain Bukan sebenarnya. produk orang lain ini. Hmm. Nyoba. Itu dipasarkannya di mana, Bae? Sementara memang di perumahan juga karena laku sekali. Ya di Perum gitu maksudnya. Oh, Nah, ini Alhamdulillah. produk tahu crispy-nya. Kalau jamur crispy-nya sudah habis. Wah, Kriuk-kriuknya luar biasa enak banget. coba ya. Ini rasa original. Iya Ya, original. aduh, Pak Hamdan aja Ayo nyobain. udah lah saya makan udah sering. Dia Ini menyala. satu bungkus harganya berapa? Seporsi itu 5.000. Seporsi itu. Berapa? Ini timbangannya berapa on? Di gram ya? Nggak pernah di gram sih. Cuma memang kalau jamur mah di gram. Kalau di gram mah sekitar 100 juga, 150. 100 graman. 150, 200 juga, 250 gram. Nah, ini kan berbicara tadi ya, bahan baku. Kalau tahu mah oke lah. Tahu mah mungkin bahan bakunya di Lamping juga banyak gitu Iya ya. banyak. Tapi kan memilih tahunya juga mungkin gak asal-asalan ya. Iya. Harus pilihan tahunya Jadi yang kedelai pilihan. bagus makanya. Termasuk tadi jamur Jamur. crispy. Jamur. Jamur crispy tuh bahan bakunya dari mana? Kebetulan memang ada baglong yang saya beli, dipasang di rumah di sebuah ruang yang
kecil yang lembab. Berarti Tapi produksinya kurang kuat. Memanfaatkan Hanya memanfaatkan lahan saja. Mm-mm. Nah, karena produksi kurang kuat akhirnya dipasoklah, beli belanja ke pasar juga untuk memasok pasar gitu, maksudnya seperti itu. hanya saja bumbunya bumbu rahasia lah. Ya kalau itu mah dirahasiakan, kalau tepungnya Iya. segala macam mah. Soalnya kan yang paling penting itu sebetulnya di makanan ya. Biasanya kan di bumbu. Di bumbu Makanya main bumbu. Kayak Kalau ini nih, kayak teman saya. Panji Kijing, Cindang Panji ya. Iya. Ya kalau boleh lah saya sebut ya. Teman saya Rosi gitu ya. Dia buka usaha juga sama itu, merintisnya dari nol. Sekarang udah punya brand atau merek lah, namanya Miabi. Ini Abi. Kalau di sana udah tenar. Itu kan awalnya dari kayak makanan-makanan bibitingan namanya. Oh, Bibitingan terus merambah lagi ke mie, merambah lagi ke hal-hal yang lain. Itu konsep awalnya iseng cenah. Ternyata sekarang alhamdulillah itu jalan ya dia konsisten. udah nggak masarin door to door. Ya. Sekarang dia fokus produksi, orang lain yang datang beli ke sana. Ih, mantap ya. Oh, proses yang panjang pasti. Iya, itu kan dari tahun 2000 berapa itulah. Mantap itu. Mudah-mudahan lah ini juga dari Nah, mudah-mudahan yang proses penting juga seperti mah itu. Ha. kalau udah punya brand, udah punya merek ya, mending didaftarkan. PRT. Ya. Kalau PRT mah memang proses hakiki. Ya. Itu mah. Nah, udah itu terus label halal segala macam ya. Halal MUI. Udah. Ya. Iya, insya Allah aman lah untuk Bisa peluang dihasilkan. bisnisnya ya. Ada daring. Dan memang produksi rumahan. Saya lihat nanti kalau memang pasar semakin banyak, semakin besar, ya mudah-mudahan sambil menunggu proses izin PIRT, termasuk MUI atau label halal juga nanti kita Terus kembangkan bergerak jadi lebih terus bergerak itu. Terus ini kan kalau dibungkus ya, kira-kira tahan lama kriuknya itu kisaran berapa ini? Saya pernah coba membungkus jamur crispy Mm-mm. hanya beberapa pieces dalam sebuah standing pouch. Mm-mm. Itu disimpan dari hari Rabu sampai hari Rabu berikutnya itu masih kuat, Masih aman. masih aman. Jadi seminggu itu masih kriuk. Mm-mm. Nah, saya belum tahu nih perkembangan berikutnya dari Rabu depannya dan seperti apa. Jadi memang Uji coba dulu lah. uji ya. coba dulu. Betul. Jadi memang masih belum sampai ke sana tahapnya. Ya, berarti kan istilahnya pemasarannya belum untuk jangka panjang Ya, lah. Jadi belum untuk disebarkan di kemasan belum, karena Ya. memang industri rumahan Mm. konsepnya juga ngadamel chicken, ayeuna meser, ayeuna digoreng, ayeuna di Nah, gitu berarti konsepnya kan ya. seperti itu. Jadi belum Sajikan. belum metodenya Pak, konsepnya belum betul-betul misalnya nih dititipkan di katakanlah Di toko oleh-oleh toko oleh-oleh, misalnya. belum sampai Nah, ke kalau sana. dititipkan toko oleh-oleh mah kan minimal 1 bulan tuh, minimal 1 bulan mah harus harus kuat harus ya. kuat gitu kan ya. Dan kalau bisa mungkin 3 bulan ya. Kalau di toko Ya, kayak memang. gitu mah. Belum sampai sana sih. Tapi enakan ini pesan digoreng Iya, langsung dikirim. masih Makanya fresh. memang ke depan tuh konsepnya tuh bukan menjual produk, tapi bahan. bahan. Jadi nanti di franchise-kan, kita sediakan beberapa paket modal usaha di mana nanti ada label. Yang pertama ada gerobak, ada peralatan dapurnya, dan ada mungkin bahan-bahan untuk yang siap gorengnya. Jadi memang mungkin konsepnya akan Terus seperti kedepannya itu. seperti itu. Karena memang konsep daring itu bukan seperti yang dulu keripik daring yang dikemas di standing pot disebarkan. Jadi konsepnya seperti princess aja, franchise dibuat disajikan secara langsung. Soalnya kan sekarang banyak tuh yang model-model franchise gitu ya, yang ya sederhana ya, tapi ternyata itu kan luar biasa gitu lah. Misalnya lah, saya pernah lihat itu siomay. Itunya sama semua tuh. Konsep apa namanya? Princess. Gerobaknya tuh. Gerobaknya sama. Ternyata ketika ngobrol itu, oh, jadi ini mah ada bosnya, mereka mah cuma jualan gini-gini. Kopi juga sekarang gitu kan. Kopi. Kopi tuh sekarang yang lagi rame tuh pinggir jalan. Nah, itu juga kan konsepnya seperti itu. Iya. Nah, itu kan menarik sebetulnya ya. Yang penting ada kemauan, Ada kemauan, konsisten. Konsisten. Yang paling penting mah konsisten. ya, inovasinya yang paling penting ya. Kreativitasnya berarti ya. Iya. Nah, Memang luar biasa kalau kita bicara makanan. Nggak akan pernah ada hentinya lah. Pas. kalau makanan konsumsi terus tiap hari sih. Iya.
Cuman itu tadi kelemahannya, kalau kita fokus di makanan, kita harus berpikir kalau makanan ini nggak laku, kalau Nah. makanan ini harusnya terjual saat ini udah habis-habis, agak beresiko ketika kalau kita jual makanan itu, kalau misalnya ya tidak habis, satu, keduanya daya tahan makanan ini, kalau misalnya kriuknya atau misalnya dari makanan yang lain basinya seperti apa, itu resiko memang. Makanya butuh inovasi-inovasi. Kalau sekarang mencoba door to door nih, bahkan nanti ada franchise nanti kan, memang harus begitu sih. Saya mah berprinsip begini sama istri itu. Kalau memang kita jualan makanan, berarti kalau bisa niatkan bahwa makanan yang tidak habis itu kita berikan. Nah, atau kita konsumsi untuk pribadi. Jadi memang yang diajarkan oleh mertua kepada kami ya di keluarga itu bagaimana caranya berusaha sambil beramal. Iya. Nah, konsep itu Luar yang biasa ya. jadi prinsip yang Yang membuat berkahnya lah gitu. berkahnya pada akhirnya kami berdua bertekad bagaimana caranya kita tetap berusaha seperti ini, Ya. seperti ini dengan catatan bahwa ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ya. Itu yang jadi prinsip sih sebenarnya. Menarik. Kalau prinsip seperti itu menarik, karena kita landasannya landasan bahwa kita muslim ya. Tapi kalau berdasarkan landasan ekonomi, perekonomian, itu rugi sebetulnya. Iya. Kalau berdasarkan duniawi itu rugi. Tapi ketika tadi ini adalah prinsip kolot, tapi memang harusnya itu yang dilakukan, bahwa kalau nggak habis bukan berarti sisa ya. Kalau nggak habis, daripada mubazir, mendingan diberikan ke orang lain atau dikonsumsi sendiri. Nah ini memang ada positif dan negatifnya. Tapi kita kalau lihat tabungan kita nanti pada saat kita di akhirat mungkin ya, Siapa tahu itu jadi siapa tahu itu jadi ladang kita. Malah saya dapat sebuah pola Hmm. ketika kita misalkan saya belajar dari orang yang mabok. Ketika orang mabok dalam sebuah botol banyak sekali nih diminum secara langsung pasti tidak enak. Tapi ketika botol tersebut dibagikan sedikit-sedikit, nah itu akhirnya kan akan menimbulkan kenikmatan yang mungkin panjang daripada yang langsung seperti tadi. Itu yang jadi pada berarti ini akhirnya ya prinsipnya ya duduk melingkar bukan. putar Jadi gitu. memang sebagai pedagang saya tidak boleh membuat orang sakau. Sebagai pedagang saya tidak boleh membuat orang secara berlebihan mengkonsumsi makanan saya. Tidak mungkin sekarang saya dagang jamur tiram atau jamur crispy, besok dagang lagi, besok dagang lagi, besok dagang lagi. Pasti bosan. Nah, tarik ulur mainnya. Sekarang dagang, besok dihentikan, nanti Rabu depannya lagi masak lagi, seperti itu. Sambil menunggu reaksi dari konsumen. Nah, ketika ada jeda, kita cari pasar yang lain. Itu yang pernah dulu saya lakukan di keripik daring. Jadi, ketika pasar di sekolah A itu sudah laku, saya jeda 4 hari. Ketika jeda 4 hari, saya cari pasar yang lain. Yang ini karena sudah tidak mau lagi keripik daring, mana lagi? Oh, semakin banyak. Itu yang saya pola seperti itu. Padahal modal keripik daring itu yang dulu sampo itu hanya 40.000. 40.000 itu dapat 10 bungkus, dari 10 bungkus dijadikan sebagai beberapa pak. Udah lumayan untungnya, bahkan berapa kali lipat itu. Jadi memang ada pola itu yang kuncinya saya terapkan. bumbu ya berarti ya. Sebenarnya mungkin Ya, pola salah hakiki satu kita harus juga. mengenal konsumen kita dan memanage itu sebenarnya. Kebutuhan konsumen itu Kebutuhan apa sih? konsumen, karakter konsumen, termasuk di Perum juga saya dagangnya gak tiap hari sebenarnya. 2 hari dagang, Kayak 2 hari enggak gitu. yang udah ada brandnya, termasuk sudah ada bungkus packagingnya juga sudah bagus, tapi tetap kalah sama keripik singkong yang dijual di pinggir Iya. jalan, yang tanpa ada brandnya, hanya dimasukin rasa jagung, terus rasa naon gitu ya, Iya. manis atau asin atau pedas, digini, laku itu. Nah, Gitu. betul. Maksudnya kembali lagi ke orang yang mabok tadi. Mm-mm. Dalam satu kemasan, kalau kita pasarkan di kemasan tersebut banyak sekali tahunya, itu mungkin membuat orang menarik untuk memakan. Oh, banyak sekali tahunya dimakan, tapi terlalu ketika dimakan dipaksakan kenyang. Makanya memang prinsipnya bagaimana Nah, caranya. Ini ada sedikit. botol, kita sediakan hanya sedikit saja. Orang Orang pasti penasaran. akan penasaran. Sedetik-sedetik ting cenah jerona. Meuli deui. Itu yang saya lakukan ketika di keripik daring. Bungkusnya kecil, jerona seutik. Jadi memang itu satu prinsip sih yang Bungkusnya besar bener. bungkusnya besar, isinya kurang sedikit lah. Maksudnya itu untuk
satu prinsip di mana orang supaya mau beli lagi seperti itu. Iya. Satu itu yang mungkin yang saya terapkan tuh seperti itu. Iya. Makanan jajanan anak-anak juga sama, bungkusan gede. Jerona masuk Hanya etik ya. 5, 4. Kayaknya itu pola deh. Satu pola, keduanya rasa. Jadi ketika emang ngeunah rasana gitu tuh. Terus anak-anak kan pengen gurih kan, anak-anak gurih kan. Memang sasarannya memang anak-anak, produk-produk semacam itu tuh. Kalau rasa mah subjektif itu mah. Iya. Kadang di sini suka, di sana nggak Selera suka. masing-masing Selera ya. masing-masing itu. Tapi rata-rata anak-anak yang gurih. Mantap ya. Luar biasa. Jadi pembicaraan kali ini tuh kalau kemarin kalau kemarin bicara tentang sekolah, tentang lain-lain lah. Iya, sekolah, pendidikan kebanyakan kemarin tuh ya, termasuk program KDM kemarin tuh. Ya, iya. Nah, sekarang ngobrolin tentang ekonomi lah, tentang dagang, Usaha ya. ide-ide usaha. Jadi memang ekonomi mah tidak akan pernah mati atuh dah. Ya tidak akan. Tergantung kitanya Kebutuhan sekarang mah memang. Iya, berwirausaha. Dan berwirausaha itu sekali lagi tidak harus dengan modal yang besar ternyata. Harus. Ya itu tadi hanya dengan kita mencoba ada produk siapa kita ambil terus kita jajakan di media sosial terutama TikTok. Betul. Ketika ini laku kita bisa sampaikan Pak Kiki yang kemarin masih ada emang laku juga laku itu bisa itu sebetulnya. Wow, luar biasa ya. Mantap Luar ya. biasa. Bisa lah jadi bahan referensi lah. Bisa, kita nanti bisa saling kerjasama, ada ide segala macam, Ada pojok biasa. ada pojok-pojok nanti kita buatkan pojok yang lain ya. Ya. Demikian Baraya, hari ini kita obrolan Alhamdulillah ya. Kira-kira episode 9 ini. Episode 9 dengan Pak Hamdan. luar Pak biasa. Hamdan ini selain tenaga pendidik dan juga ternyata beliau merambah juga ke kewirausahaan lah. Ada tahu crispy, ada Jamur crispy. Pokoknya daring, dahareun garing. Kriuknya luar biasa, rasanya juga enak dan harganya terjangkau. Beliau juga sebagai pengasuh, bukan pengasuh, pemilik lah, pemilik pojok publisher. Beliau yang kepedulian beliau terhadap penulis-penulis terutama di Kabupaten Kuningan daripada jauh mencari penerbit ke luar kota di Kuningan sudah ada yang namanya pojok publisher. Beliau adalah manajer ya. Silakan. Manajer pojok publisher. Alhamdulillah kita kedatangan seorang manajer. Dan alhamdulillah Pak Kiki saya juga sedang membuat karya dan sudah akan kerjasama dengan Pak Hamdan. Mudah-mudahan bisa dipublish di pojok publisher. Amin. Hari ini sampaikan Pak Kiki, biasanya suka ada quote-quote nih malam ini. Kaki. Ya intinya jangan pernah gengsi gitu ya memulai usaha atau bisnis ya. Heeh. Apapun itu kita serius, kita konsisten ya, dan yang paling penting adalah ya kita mengerjakan sesuatunya betul-betul dari hati lah. Insya Allah ya Dan jangan bosan gitu ya. jangan bosan. bisa menghasilkan dan penuh keberkahan lah seperti itu ya. Baik, dari Pak Hamdan mungkin yang ingin sampaikan ke Baraya kita nih. Oke, Baraya, intinya lakukan apa yang kamu sukai, nikmati dunia ini yang sementara. Oke, setelah itu mari kita bersyukur Dan enjoy. Enjoy. Enjoy saja. Terima kasih Baraya. Saya Antif Kiki, Dan Hamdan. mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi dan apresiasi terhadap kita lah. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya berbicara tentang apapun itu. Ini acaranya apa? Entahlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Mantap. Terima kasih Pak Hamdan, terima kasih Pak Siap, Kiki. terima kasih. Mantap. Luar biasa.